Selamat pagi adik-adik. Senang ya adik-adik bila hari ini kita dapat bertemu kembali, kita dapat berkumpul untuk bersama-sama memuji Tuhan. Meskipun di rumah masing-masing kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Karena kita telah diberi kesehatan sama Tuhan Yesus, kita masih diberi kesempatan untuk memuji Dia. Dengan bangkit berdiri adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita akan naikkan pujian Selamat Pagi Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita akan lanjutkan ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepadamu atas kasih setiamu yang senantiasa baru buat kami semua hari ini, sehingga pada saat hari ini kami masih Engkau berikan kesehatan, kami berikan nafas untuk kami menyium aroma-aroma di sekitar kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir dan bimbing kami Tuhan agar kami dapat menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Juga kami mohon ampun Tuhan jika pada saat beberapa hari yang lalu kami melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa yang kurang dari sempurna ini dalam tangan kasih-Mu saja. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebenarnya hari ini adalah harinya Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita untuk beribadah, untuk memuji Tuhan. Karena kita sebagai anak-anak Allah yang dipanggil oleh Tuhan, kita patutnya bersyukur, bersukacita karena Tuhan telah memilih kita. Oleh karena itu kita akan naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Nah adik-adik, di pujian tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah memanggil kita, memanggil Kak Jenny, memanggil kalian semua. Terus apa jawab kita? Ku jawab, iya Tuhan. Berarti kita sudah berkomitmen bahwa mengikut Tuhan adalah keputusan kita. Kita tidak boleh ingkar. Saat kita sendirian, saat kita nggak ada teman, saat kita ada masalah, kita tetap mengikut Tuhan. Karena mengikut Tuhan adalah keputusanku. Kita akan naikkan pujian mengikut Yesus keputusanku.
Nah, adik-adik, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Kita siapkan yang terbaik buat Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Persembahan adik-adik bisa adik-adik titipkan ke orang tua kalian masing-masing agar nanti bisa ditransfer ke rekening GKI Kediri atau dikirimkan ke gereja. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan kita akan naikkan pujian beri syukur. Ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan, jika bukan karena berkat-Mu, kami hari ini dapat menyisihkan rezeki yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan ini, Engkau berikan hikmat bagi tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini berguna bagi gereja-Mu, menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Juga Tuhan Engkau berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaannya, agar selalu dilimpahi berkat, hanya dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Anita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa dulu untuk kita mendengarkan firman. Tuhan, tiba waktunya pada pagi hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau bimbing kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dan dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Juga berkati Kak Anita yang akan menyampaikan firman-Mu agar Kak Anita bisa diberikan hikmat oleh tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak, hari ini Kak Anita mau bercerita tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia, yang diambil dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kak Anita bantu bacakan ya. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, anak-anak, cerita hari ini berkisah tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Anak-anak masih ingat berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ya, murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Sebagian murid Tuhan Yesus itu sebelum mengikut Tuhan Yesus ada yang pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Apakah anak-anak tahu apa itu nelayan? Ya, nelayan adalah pekerjaannya menangkap ikan di danau, di laut maupun di sungai. Mereka menangkap ikannya pada waktu malam hari karena mereka tahu waktu yang baik untuk menangkap ikan. Di mana pada malam hari ikan-ikan pada keluar mencari makan, sehingga mereka tahu persis pada waktu malam hari adalah waktu yang paling baik untuk menangkap ikan. Di dalam tadi bacaan yang kita baca tadi di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ada murid Tuhan Yesus yang menangkap ikan di danau Genesaret. Di danau Genesaret ya. Nah, di sana mereka menangkap ikannya menebarkan jala, tidak hanya memancing, mereka memakai jala. Mereka menebarkan jalannya ke sana, mereka menebarkan jalannya ke sini, mereka menangkap ikan. Tapi anak-anak, coba kita lihat, apakah murid Tuhan Yesus yang bernama Simon ini mendapatkan ikan? Wah, ternyata mereka tidak mendapatkan ikan satupun anak-anak. Mereka sudah semalaman untuk mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapat satupun ikan di dalam jalannya. Pasti mereka sangat kecewa sekali karena mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Dan mereka pasti lelah karena apa? Mereka sudah mencari ikan semalaman. Mereka sudah menebarkan jalannya ke sana, mereka sudah menebarkan jalannya ke sini, mereka sudah mendayung perahunya, menebarkan jalannya kembali. Ternyata tidak ada seekor ikan pun yang tersangkut di dalam jalannya. Mereka sangat kelelahan sekali. Di dekat sana, ada apa itu ya? Ada kerumunan orang. Ya, di sana ada kerumunan orang. Mereka sedang apa ya di sana? Mereka sedang mendengarkan seseorang mengajarkan firman Tuhan. Siapa yang mengajarkan firman Tuhan itu? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Banyak sekali orang mengiringi Tuhan Yesus untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas perahu Simon dan menyuruh membawa perahu itu sedikit jauh dari pantai. Tuhan Yesus mengajar orang banyak di atas perahu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di pantai bisa melihat Tuhan Yesus dan mendengar suara Tuhan Yesus dengan jelas. Setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, "Bawalah perahu ini ke tengah danau, ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan."
Anak-anak, dengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus menangkap ikan lagi di waktu siang hari. Simon Petrus terkejut. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Sekarang kan sudah siang. Semua perahu sudah ada di pantai. Tidak ada yang menangkap ikan. Karena waktu yang baik menangkap ikan adalah di malam hari. Lalu Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi sekarang karena Tuhan yang menyuruh, maka aku menurut. Aku akan menebar jala di tempat yang dalam." Oh, mengapa ya Simon mau menurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Padahal Simon kan tahu waktu yang baik menangkap ikan itu bukan di siang hari seperti yang Tuhan katakan, seperti yang Tuhan suruh. Ternyata Simon hatinya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia taat apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Simon Petrus dan saudaranya Andreas melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka membawa perahunya ke tengah danau dan menebarkan jalannya di tempat yang dalam. Ketika mereka menarik jalannya, apa yang terjadi? Oh, berat sekali. Ayo tarik. Ternyata anak-anak ada begitu banyak ikan. Sampai jala mereka mulai robek. Lalu cepat-cepat mereka memanggil teman mereka di tempat perahu yang lain. Yakobus, Yohanes, ayo kemari, cepat. Kami mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali. Bantulah kami. Yakobus dan Yohanes datang dengan perahunya. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sampai penuh. Perahu mereka hampir tenggelam. Karena apa? Karena dipenuhi dengan ikan yang begitu banyaknya. Anak-anak lihat, suatu keajaiban bukan? Tadinya Simon Petrus menebarkan jalannya semalaman, tapi tidak mendapat ikan sama sekali. Sekarang, waktu Tuhan Yesus menyuruhnya, ia mendapatkan ikan yang banyak sekali. Siapa yang membuat mukjizat itu ya? Siapa yang membuat keajaiban itu? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bisa melakukan segala sesuatunya itu. Tuhan Yesus yang bisa melakukan keajaiban itu. Karena Tuhan Yesus Allah yang berkuasa. Ketika Simon melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Simon Petrus tahu ia adalah orang yang berdosa. Lalu, apakah Tuhan Yesus tetap mengasihi Simon Petrus? Ya, Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni Simon Petrus, sekalipun ia seorang yang berdosa. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Dengan papa, mama, kakak, adik, dan juga dengan Kak Anita. Apakah kita juga orang berdosa seperti Simon Petrus? Ya, benar. Kita semua adalah orang yang berdosa. Lalu, apakah Tuhan Yesus tetap mengasihi kita? Tentu saja. Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Lalu, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Jangan takut. Mulai dari sekarang,
engkau akan menjadi penjala manusia. Wah, apa artinya? Anak-anak tahu apa artinya menjala manusia? Artinya adalah Tuhan Yesus akan memberikan pekerjaan baru kepada Simon Petrus. Ia akan pergi ke tempat-tempat lain dan memberitakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini sebagai juru selamat manusia yang berdosa. Lalu Tuhan Yesus mengatakan perkataan yang penting, "Mari, ikutlah aku." Tuhan Yesus juga mengajak Andreas, Yakobus, dan Yohanes, "Mari, ikutlah aku." Apakah mereka mau mengikut Tuhan Yesus? Ya, mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan perahunya, jala, ikan, dan dengan senang hati mereka mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita mengikut Tuhan Yesus? Yaitu yang pertama, hati kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, yaitu kita harus taat menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di mana kita harus tahu perkataan Tuhan Yesus itu? Yaitu di dalam Alkitab. Di dalam Alkitablah Tuhan Yesus mengatakan segala sesuatunya. Jadi kita harus rajin-rajin membaca Alkitab dan mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkata kepada anak-anak di rumah, "Mari, ikutlah aku." Maukah anak-anak mengikut Tuhan Yesus dan menjadi penjala manusia? Yuk, semua anak-anak di rumah kita katakan, "Tuhan Yesus, saya mau mengikut Tuhan dan memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang." Yuk, kita sekarang akan membaca ayat hafalan yang terambil di dalam Matius pasal 10 ayat 7. Matius pasal 10 ayat 7 yang berbunyi, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana kami boleh diingatkan oleh Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan, di mana kami juga diingatkan oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan buat semua orang, sehingga semua orang boleh percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan buat kami semua di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita telah mendengarkan firman yang luar biasa indah. Hari ini kita jadi tahu siapa saja murid-murid Tuhan Yesus. Biarlah adik-adik, hari ini kita mau meneladan murid Tuhan Yesus yang mereka mau diutus dan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Demikian pula kita juga mau untuk diutus dan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan kita akan naikkan pujian 12 murid Yesus supaya kita lebih mengenal nama-nama murid Tuhan Yesus. Filipus, Thomas,
Adik-adik, acara telah usai, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena bimbingan-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami telah menyelesaikan acara ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami sehingga kami dapat beribadah dengan baik, sehingga kami telah memuji-muji Tuhan dengan baik. Kami telah mendengarkan firman, biarlah dengan firman hari ini kami dapat meneladan kisah hidup para murid Yesus yang mau Engkau utus dan mau Engkau panggil Tuhan. Biarlah kami juga mau diutus dan dipanggil Engkau, supaya kami dapat menjadi terang dan garam di dunia ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati guru-guru sekolah minggu yang senantiasa membimbing kami, kiranya Engkau selalu Engkau berikan kelimpahan dalam hidup mereka. Juga kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan dalam sekolah kami, teman kami, lingkungan kami, keluarga kami, agar semuanya dapat Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin.